Pernah nggak sih Anda lagi baca laporan keuangan terus mikir, kok bisa ya bisnis dengan penjualan fantastis, produksi ribuan barang tiap hari, tapi ujung-ujungnya malah rugi? Aneh banget kan? Nah, hari ini kita bakal bertindak layaknya detektif akuntansi forensik. Kita akan bareng-bareng memecahkan misteri hilangnya laba yang disebabkan oleh pembunuh diam-diam di dunia bisnis, yaitu biaya overhead yang tersembunyi. Coba saya tantang Anda dengan satu pertanyaan simpel. Tahukah Anda secara pasti berapa biaya asli produk Anda? Jujur deh, kalau Anda cuma melihat label harga atau sekedar ngitung harga bahan bakunya aja, Anda mungkin udah tertipu mentah-mentah. Seringkali, apa yang kelihatan di permukaan itu sangat menipu. Jadi untuk mengungkap kebenarannya, kita butuh investigasi yang jauh lebih mendalam. Oke, biar nggak nyasar, ini peta jalan investigasi kita. Kita akan bahas misteri biaya sejati, melacak overhead yang tersembunyi, marginal versus absorption costing, proses absorpsi 2 tahap, alokasi departemen layanan, dan terakhir, mengapa akurasi biaya itu penting. Bagian pertama, misteri biaya sejati. Mengidentifikasi korban dan tersangka. Langkah pertama dalam tiap investigasi pastinya mengamankan tempat kejadian perkara kan? Nah, di akuntansi manajemen, tujuan pertama kita adalah tahu persis apa sih yang lagi coba kita hargai nih. Siapa fokus utamanya? Disinilah kita ketemu sama fondasi utama kita yang disebut objek biaya. Sederhananya ini adalah unit apapun yang biayanya pengen kita ukur secara terpisah. Bisa berupa produk fisik, layanan jasa, atau bahkan sebuah proyek spesifik. Tanpa objek biaya yang jelas, kita tuh ibarat nebak-nebak jalan di dalam ruangan gelap. Lanjut ke bagian 2, melacak overhead yang tersembunyi, atau penelusuran langsung versus alokasi biaya. Setelah kita tahu siapa korban kita, sekarang saatnya memilah bukti. Di sini kita memisahkan petunjuk yang gampang dilihat dari tersangka yang paling licik. Coba kita bandingkan deh. Biaya langsung itu gampang banget dilacak ke objek biaya, kayak bahan baku atau gaji tukang rakit. Wujudnya benar-benar nempel di produk. Tapi biaya tidak langsung atau overhead? Wah, ini beda cerita. Bayangin sewa pabrik, tagihan listrik, atau biaya pemeliharaan alat. Anda nggak bisa kan dengan gampang nentuin berapa banyak sih nominal sewa pabrik yang terserap murni ke dalam satu unit ponsel? Mereka ini sembunyi di dalam bayang-bayang dan ngelayanin banyak objek biaya sekaligus. Terus, gimana cara akuntan melacak semua ini biar nggak berantakan? Biasanya, mereka pakai dokumen andalan yang namanya Job Cost Sheet. Dokumen inilah yang menyatukan semua buktinya. Bahan baku dan tenaga kerja langsung kelihatan gamblang banget dicatat di situ. Tapi perhatikan deh, overhead manufakturnya dibebankan ke tiap pekerjaan pakai tarif yang udah ditentukan sebelumnya. Di titik inilah semua kepingan teka-teki akhirnya disatukan untuk membentuk total biaya yang sebenarnya. Bagian ketiga, marginal versus absorption costing. Dua filosofi detektif yang berbeda. Jadi gini, para akuntan tuh ternyata punya dua metodologi atau filosofi utama buat nanganin overhead yang ngumpet tadi. Pertama, marginal costing. Ibaratnya dia ini detektif spesialis jangka pendek. Dia cuma melacak biaya variabel dan menganggap biaya tetap, kayak sewa, sebagai beban periode aja. Ini berguna banget kalau manajemen mau bikin keputusan kilat soal volume produksi. Tapi, absorption costing itu sebaliknya. Dia bakal nelusurin semua biaya, baik yang variabel maupun yang tetap, langsung ke produk akhir. Nah, pendekatan yang kedua ini wajib dipakai buat laporan keuangan publik dan ngasih kita gambaran paling utuh tentang rata-rata biaya unit dalam jangka panjang. Bagian keempat, proses absorpsi 2 tahap. Ini dia perangkat utama kita. Mengingat metode absorption ini seringkali jadi keharusan hukum dan bisnis, kita perlu tahu persis gimana cara kerjanya. Proses ini tuh jalan secara metodis lewat 4 langkah. Pertama, kumpulin semua tagihan overhead dan bebankan ke pusat produksi maupun layanan. Kedua, karena barang fisik nggak dibuat di departemen layanan, kita harus realokasikan biaya layanan itu masuk ke pusat produksi. Ketiga, kita hitung tarif overhead-nya, misalnya per jam kerja mesin. Dan terakhir, langkah keempat, kita kalikan tarif tadi buat ngebebanin biayanya ke produk. Selesai deh. Kalau divisualisasikan, alirannya tuh mirip sungai, berawal dari tumpukan biaya di pusat layanan dan produksi. Dari sana, biaya layanan mengalir pindah ke pusat produksi. Setelah pusat produksi nyerap semua biayanya sampai penuh, beban tersebut akhirnya dialirkan ke masing-masing produk akhir. Ini benar-benar aliran sungai finansial dari biaya yang awalnya tak kasat mata sampai menempel ke produk yang nyata. Masuk ke bagian kelima, alokasi departemen layanan. Gimana caranya membagi tagihan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling bikin pusing di misteri ini. Gimana nasibnya departemen kayak kantin atau tim pemeliharaan yang ngabisin uang tapi nggak pernah nyentuh produk akhir sama sekali?
Paling gampang ngebayangin proporsi alokasi ini tuh kayak Anda lagi ngekos bareng teman-teman dan harus bagi tagihan utilitas bulanan. Pasti nggak asal dibagi rata kan? Tagihan listrik mungkin dibagi berdasarkan siapa yang sering pakai AC, dan uang sewa dibagi sesuai siapa yang kamarnya paling gede. Di bisnis juga sama, kita pakai yang namanya basis biaya. Sewa pabrik dibagi berdasarkan luas lantai, sementara asuransi dibagi dari nilai mesinnya. Masuk akal banget kan? Buat lihat efeknya di dunia nyata, coba perhatikan data menarik dari Pretty Peter Ltd ini. Mereka lagi nyoba mengalokasikan biaya layanan ke departemen produksi X dan Y. Lihat deh, angka akhir buat departemen X bisa lompat drastis dari sekitar 6.200 pound sterling menjadi 7.900 pound sterling. Ini terjadi cuma gara-gara mereka mengganti metode matematika yang dipakai. Entah itu metode langsung, step down, atau resiprokal. Pilihan rumusnya benar-benar mengubah profil biaya pabrik. Dari sini kita sadar, ini bukan sekedar hitung-hitungan matematika biasa. Ini murni soal kebijakan perusahaan. Dan buat ngasih Anda perspektif tentang seberapa gila dampaknya kalau ini terakumulasi, lihat angka ini. 250%. Kasus dari Flying Fish Limited nunjukin kalau tarif overhead mereka nyentuh 250% dari biaya tenaga kerja langsung. Artinya apa? Untuk setiap $1 yang dibayarkan buat gaji pekerja, produk tersebut diam-diam nyedot $2,5 ekstra cuma buat bayarin overhead tersembunyi. Fakta mengejutkan ini membuktikan betapa masifnya beban overhead di industri modern kita. Gak main-main. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, mengapa akurasi biaya itu penting. Ini adalah pertaruhan hidup dan matinya sebuah bisnis. Ini dia, klimaks dari investigasi forensik kita. Ngapain sih kita repot-repot ngelacak dan bagi tagihan sebegitu detailnya? Jawabannya ada di peringatan keras ini. Kalau Anda salah membebankan overhead, produk yang aslinya bawa untung gede malah bisa kelihatan rugi, dan akhirnya malah Anda hentikan produksinya. Sebaliknya, produk yang terus-terusan nyedot duit perusahaan kayak parasit malah kelihatan menguntungkan, karena dia lolos dari beban overhead yang sebenarnya ia pakai. Keputusan bisnis yang didasarkan pada data yang meleset kayak gini bisa bikin bisnis sekuat apapun langsung karam. Kesimpulannya, paham soal aliran biaya ini tuh bukan cuma jadi tugas seorang akuntan, tapi ini beneran skill buat bertahan hidup. Sesi bedah materi kita hari ini membuktikan bahwa apa yang kelihatannya murah bisa jadi adalah parasit tersembunyi, dan yang kelihatan mahal mungkin justru pahlawan buat laba bisnis Anda. Jadi, coba renungkan deh, overhead tersembunyi apa sih yang diam-diam lagi mendistorsi biaya sebenarnya di dalam bisnis, proyek, atau bahkan kehidupan finansial Anda saat ini. Selalu selidiki lebih dalam, jangan gampang percaya sama angka pertama yang Anda lihat, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.